Setiap kisah punya delik, setiap delik punya cerita. Inilah delik kisah, tempat kita menelusuri jejak-jejak kisah yang tak terduga. Siapkan diri Anda karena kisah dimulai sekarang. Hari ini saya akan membawa Anda menyelami sebuah kasus. Bukan sekedar penghilangan nyawa, tapi pembantaian satu keluarga oleh seseorang yang mereka percaya. Seseorang yang bahkan berbagi tempat tinggal dan pergi beribadah bersama. Tapi di balik wajah seseorang itu tersimpan dendam yang tak pernah redam. Suatu malam yang tenang di Bekasi, tepatnya di Jalan Bojong Nangka, Kelurahan Jati Melati, Pondok Melati. Di tengah lingkungan perumahan sederhana yang sebagian besar dihuni oleh keluarga muda dan pensiunan pegawai negeri, berdirilah sebuah rumah bercat putih kusam, tidak mencolok, tidak istimewa, tapi hangat. Disitulah keluarga Nainggolan tinggal. Di dalamnya ada Daperum Nainggolan, pria Batak tangguh yang bekerja sebagai pegawai swasta. Ada Maya Boru Ambarita, istrinya, wanita yang dengan suara lembut dan tangan yang rajin mengurus rumah serta rumah indekos mereka. Dan ada dua anak, Sarah, gadis kecil yang suka menyanyi di gereja, dan Yezekiel Arya Paskah Nainggolan, adiknya, bocah lelaki yang baru belajar menulis namanya sendiri. Bersama, mereka hidup dalam ritme kehidupan biasa. Bangun pagi, anak sekolah, orang tua bekerja, lalu makan malam bersama. Namun, ada satu orang lagi yang kerap terlihat di rumah itu. Seseorang yang tak asing. Seseorang kerabat mereka sendiri. Hari Simamora. Laki-laki 23 tahun, pendiam. Sorot matanya suram, gerak tubuhnya kaku. Ia adalah keponakan Maya dan selama beberapa waktu ia tinggal di rumah itu. Membantu mengelola kamar-kamar indekos yang disewakan keluarga Nainggolan. Tapi Haris bukan sekedar pengurus kos, ia adalah bagian dari mereka. Mereka pergi ke gereja bersama, makan bersama, terkadang saling bercanda atau berselisih, seperti keluarga pada umumnya. Namun di balik kebersamaan itu ada yang tidak beres. Haris merasa tidak dihargai. Ia merasa diperlakukan tak lebih dari pembantu rumah tangga. Ia dimarahi, bahkan menurut pengakuannya kerap dibangunkan dengan kaki. Dicaci, disindir, disuruh ini itu tanpa penghargaan. Hari demi hari itu menumpuk. Seperti api kecil yang dibiarkan menyala dalam kotak kayu. Tak ada yang tahu berapa besar rasa sakit di dada Haris. Ia tidak pernah benar-benar menceritakan pada siapa-siapa. Tidak ada sahabat dekat, tidak ada interaksi sosial. Ia menanggung semua itu dalam diam, di dalam kepalanya sendiri. Hari Minggu 11 November 2018, hari sebelum semuanya hancur, keluarga itu pergi ke gereja bersama. Duduk dalam satu deretan, bernyanyi bersama seolah tak ada apa-apa. Hari itu adalah hari terakhir mereka merasakan damai. Karena esok malam, rumah itu tak lagi menjadi tempat pulang, tapi tempat kematian. Senin malam 12 November 2018, Haris datang ke rumah itu sekitar pukul 9 malam. Ia sudah sering ke sana, tidak ada yang curiga. Duduk sebentar, bicara sebentar. Lalu seperti biasa, argumen kecil dimulai. Daperum kembali menyinggung soal pengelolaan indekos. Kata-kata kasar terlontar, nada tinggi, cacian, dan Haris hanya diam. Tapi di dadanya sesuatu bergemuruh. Sekitar pukul 11 malam, Haris berdiri dan menuju dapur. Tangannya gemetar, matanya tak berkedip, dan di sana di bawah meja ada linggis. Haris kembali ke ruang tengah. Ia menghantam kepala Daperum dari belakang. Sekali, dua kali, tiga kali. Maya menjerit, lalu ia juga dihantam. Suara tawa anak-anak dari dalam kamar berhenti, semua sunyi. Tapi Haris belum selesai. Dengan ujung linggis, ia menusuk dan menyayat leher mereka. Bukan karena perlu, tapi karena amarahnya belum cukup tumpah. Sarah keluar dari kamar, lalu Arya menyusul. Mereka melihat orang tuanya tergeletak. Sarah menangis. Arya berkata, "Papa dan Mama kenapa?" Haris menjawab singkat, "Papa sama Mama sakit, ayo tidur lagi." Ia menemani mereka masuk kamar, menyelimuti mereka, duduk di pinggir kasur menunggu mereka terlelap.
Dan saat keduanya mulai mendengkur pelan, Haris mengulurkan tangan dan mencekram leher mereka satu persatu. Dahulu lalu Arya. 4 nyawa dalam satu malam, dalam satu bangunan yang pernah mereka sebut sebagai rumah. Haris mengambil uang 2 juta dari lemari, lalu kunci mobil Nissan X-Trail milik Daperum. Ia mengemudi dalam gelap, lewat jalan Bekasi yang masih ramai oleh truk dan warung kopi pinggir jalan, namun di dadanya sepi. Sebelum pulang ke indekos, ia sempat berhenti di jembatan Kalimalang. Di sana, ia membuang linggis itu ke sungai. Pagi hari, ia tiba di kos, mandi, lalu pergi ke klinik Pasir Limus mengobati luka di jarinya akibat terkena besi. Setelah itu, ia sempat menyembunyikan mobil ke kamar kos temannya. Kemudian naik ojek ke terminal. Niatnya satu, melarikan diri ke Gunung Guntur, tempat yang tinggi, jauh, dan sepi. Mungkin ia berpikir di tempat ini tidak ada yang bisa mencarinya. Haris tiba di Garut, menginap di dekat pos pendakian Gunung Guntur. Ia membuka Facebook. Ia melihat berita tentang kematian keluarga Nainggolan, membaca komentar publik yang menyumpah serapah pelaku yang belum tertangkap. Malam itu, 13 November 2018, sebuah tim dari Polda Metro Jaya mengendap ke pos pendakian. Mereka menemukan Haris, duduk, menunduk, tidak lari, dan tidak melawan. Ia hanya berkata, "Saya tahu kalian pasti akan datang." Setelah penangkapan, Haris dibawa ke Jakarta, diinterogasi langsung berhari-hari. Ia mengaku semuanya tanpa jeda, tanpa alasan yang dibuat-buat. Katanya ia sakit hati, merasa tidak dianggap manusia, merasa harga dirinya diinjak-injak selama bertahun-tahun. Tapi yang paling mengerikan adalah ia tidak menyesali caranya melakukannya. Sidang pertama 11 Maret 2019. Jaksa menuntut hukuman mati. Haris mengajukan pembelaan, memohon keringanan, tapi tidak ada air mata, tidak ada penyesalan sejati. 31 Juli 2019, Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan vonis hukuman mati. Haris tertunduk, wajahnya merah padam, tapi tetap diam. Lalu ia diborgol dan dibawa keluar ruang sidang, meninggalkan bangku kosong dan 4 nama yang tak pernah pulang lagi ke rumah kecil di Bojong Nangka. Rumah itu sekarang kosong, tertutup pagar besi, jendela dibiarkan tertutup rapat. Tetangga bilang kadang ada suara dari dalam, tapi mungkin itu hanya sebuah kenangan atau perasaan bersalah kita sendiri. Haris kini menuju eksekusi, entah berapa tahun lagi, atau mungkin tidak pernah terjadi. Namun satu hal yang pasti, 4 jenazah dimakamkan berdampingan di bawah satu nisan, dengan tulisan kecil, Papa, Mama, Kakak, dan adik. Satu keluarga hilang dalam satu malam. Di dunia yang terlihat damai, kadang luka paling dalam justru tersembunyi di balik senyum keluarga. Kadang kejahatan tak mengalir dari kebencian orang asing, tapi dari tangan yang dulu kita panggil saudara. 4 nyawa hilang, satu rumah menjadi sunyi selamanya. Dan Haris akan dikenang bukan karena siapa dia, tapi karena siapa saja yang telah ia hapus dari dunia ini. Cerita kita hari ini mungkin sudah berakhir, atau justru baru saja dimulai. Nantikan kisah-kisah selanjutnya di Delik Kisah. Sampai jumpa.